Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, minggu ini adalah kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita mendengarkan kisah Yesus yang melipat gandakan roti dan bagaimana 5.000 orang lebih dipuaskan dengan roti ini. Dan sekarang orang-orang mencari Yesus. Mereka mencari Yesus karena mereka tahu Yesus bisa melakukan mukjizat. Dan mereka ingin menerima mukjizat itu lagi. Yesus menyadari hal ini. Ya, makanya Yesus bilang, "Kalian jangan cari saya hanya sekedar untuk cari makanan yang bisa binasa, makanan yang bisa basi, makanan yang bisa rusak. Tapi carilah makanan yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal." Masalahnya waktu orang-orang Israel, orang-orang yang mendengarkan Yesus, mereka mendengar makanan yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal. Hal pertama yang keluar dalam pikiran mereka adalah roti mana yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka di padang gurun. Roti mana yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Kenapa bayangan itu yang muncul? Ya karena roti ini terus menerus setiap hari diberikan selama 40 tahun. Roti yang bisa bertahan begitu lama dan Tuhan sendiri yang berikan. Dan ini yang di-expect ya, ini yang ekspektasi orang-orang yang mendengar Yesus. Sepertinya Yesus akan memberikan roti semacam ini.
Dan kita tidak perlu khawatir dengan kelaparan. Karena setiap hari Tuhan Yesus akan berikan roti mana seperti ini. Dan kita tidak akan perlu lagi khawatir untuk mengisi perut kita. Dan tentu saja orang-orang yang mendengarkan Yesus gagal paham. Mereka gagal paham. Karena bukan roti semacam inilah yang Yesus akan berikan. Yesus akan memberikan sesuatu yang jauh lebih sempurna. Tapi ya orang-orang ini masih memiliki pandangan makanan ya makanan sehari-hari. Makanan fisik sehari-hari. Seperti nenek moyang mereka terima. Dan apakah salah Romo dengan makanan yang kita terima sehari-hari? Tidak, ini juga penting tentunya. Karena tanpa hal ini kita akan mati, kelaparan. Dan kalau kita baca data dari United Nations atau dari PBB, ya, kita menyadari bahwa ada 680 juta orang ya kira-kira yang sampai pada hari ini tidur dengan perut kosong. Penduduk Indonesia 250. Ya, hampir 3 kali penduduk Indonesia. Kalau penduduk dunia 7 miliar, yaitu hampir 9%. Ya. 1 dari 8 orang yang kita temui bisa jadi perutnya kosong. Dan bayangkan kalau Yesus itu hadir dan menyediakan makanan ya, untuk semuanya setiap hari. Pasti tidak akan ada masalah kelaparan lagi. Belum tentu. Belum tentu. Kok bisa Romo? Kenapa? Betul bahwa ada kelaparan dengan jumlah yang luar biasa banyak. Tetapi penelitian juga mengatakan bahwa ada lebih dari 1 miliar ton makanan yang setiap tahun terbuang cuma-cuma, sia-sia. Dan jumlah ini lebih dari cukup untuk memberikan makan bagi mereka yang kelaparan sekarang. Jadi permasalahannya bukan kurang makanan, tetapi ada kerakusan manusia. Ada ketidakpedulian manusia. Ada keegoisan manusia, kekerasan hati manusia sehingga masih ada orang yang lapar. Tuhan sudah beri kita akal budi untuk mengolah sumber daya alam agar semua bisa makan. Ini bukan masalah overpopulation atau populasi yang berlebihan, bukan. Tapi kedegilan dan kekerasan hati kita. Kalau Tuhan berikan makanan setiap hari, tapi kemudian ada orang-orang yang menimbun, ya. Ada orang-orang yang kemudian mengambil dan menjualnya lebih mahal lagi. Ya, sama aja bohong. Dan Yesus mengerti bahwa bukan itu yang Yesus akan berikan. Tuhan sudah berikan itu. Makanya Yesus datang memberikan sesuatu yang lebih sempurna. Masalahnya, kita seperti bangsa Israel hanya fokus pada perut kita. Mungkin kita sedikit kembali ke perjanjian lama. Bacaan pertama tadi. Kita dengarkan tadi bangsa Israel ya, mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak menerima makanan di padang gurun. Ya wajar ya kalau orang lapar ya pasti mencari makanan. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, kalau kita lihat beberapa bab sebelum ya mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka baru saja menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan bangsa Israel dengan kuasanya. Bagaimana Allah ya melalui Musa membelah lautan merah.
Dan mereka bisa berjalan di tengah laut dengan aman. Dan bagaimana Tuhan baru saja merubah air yang pahit menjadi manis. Tapi saat mereka lapar, saat mereka menderita, mereka lupa semua dengan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Dan mereka bilang, kami lebih baik kembali ke Mesir. Lebih baik menjadi budak. Menjadi budaknya orang Mesir. Setidaknya kami makan. Dan yang lebih parah lagi, mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan bawa kita ke sini supaya kita mati. Wah, kurang ajar ya. Kalau saya jadi Tuhannya, udah saya ulek mereka ya, menjadi sambal terasi. Puji Tuhan, saya bukan Tuhan ya. Tuhan panjang sabar dan pengasih. Dan Tuhan berikan kepada mereka mana, makanan dari surga. Tapi ini menunjukkan sebuah realitas bagaimana saat perut kosong, saat kita menderita, saat keinginan kita tidak terpenuhi, bangsa Israel dan kita juga mungkin siap kembali ke kehidupan perbudakan dan meninggalkan Tuhan yang adalah Sang Pembebas kita. Dan pola ini sebenarnya bisa kita lihat sekarang di masa pandemi ini. Dalam masa pandemi ini benar banyak orang yang mengalami penderitaan. Saya juga, teman-teman juga. Ada yang mungkin hari ini benar lapar secara harafiah karena tidak bisa makan cukup karena tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha. Mungkin ada orang, teman-teman yang hari ini sakit dan menderita. Mungkin ada teman-teman anggota keluarganya sakit dan kelimpungan, cari rumah sakit, cari obat, cari oksigen. Mungkin juga ada yang merasa menderita karena tidak bisa ke gereja. Tidak bisa pelayanan lagi seperti dulu, ketemu dengan anggota komunitas. Tidak bisa melakukan hobi yang dulu bisa dilakukan. Menderita. Dan dalam situasi seperti ini mungkin kita tergoda seperti bangsa Israel di Mesir. Bangsa Israel di padang gurun. Kita bersungut-sungut. Kita kecewa. Kita marah kepada Tuhan. Bahkan kita menyalahkan Tuhan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini. Mungkin ada yang marah sama Tuhan. Kenapa hidup saya sekarang menderita? Mungkin ada yang marah dengan perwakilan Tuhan. Perwakilan gereja dengan romo. Cari romo susah sekali. Minta doa saja susah. Minta perminyakan susah. Marah. Marah dengan Tuhan, marah dengan gereja. Kecewa. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja. Dan siap meninggalkan Tuhan. Lihat, kadang-kadang kita gak ada bedanya dengan nenek moyang kita. Orang-orang Israel di padang gurun. Di saat perut kita kosong, di saat kita menderita, kita siap untuk menyalahkan Tuhan. Kita siap untuk meninggalkan Tuhan. Lupa bahwa Tuhan yang mengizinkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita, itu adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Seperti bangsa Israel lupa bahwa Tuhan mampu membelah Laut Merah
dan menurunkan mana, kita pun lupa dengan berbagai kebaikan Tuhan, dengan berbagai karyanya yang luar biasa besar yang kita alami. Kita hanya mau fokus dengan penderitaan kita, lupa dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah berikan, lupa dengan karya-karyanya yang luar biasa. Lupa bahwa Dia adalah Tuhan yang menguasai semuanya. Bahwa penderitaan kita pun bagian dari rencananya. Ini mungkin yang kadang-kadang membuat kita marah, bersungut-sungut, kecewa. Karena kita hanya mau fokus dengan perut kita yang kosong. Dengan penderitaan kita. Dengan hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan, kita bisa miliki sekarang. Melupakan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, gak beda ya dengan bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sekedar mencari roti yang binasa. Karena kalau binasa rotinya kita akan kecewa. Carilah roti yang makanan yang tidak akan binasa. Carilah Yesus sendiri. Carilah Tuhan. Bukan hanya sekedar hal-hal yang bisa binasa di dalam hidup ini. Kalau enggak ya kita kecewa. Kita marah. Kita menyalahkan Tuhan. Teman-teman, kenapa Tuhan memberikan penderitaan? Salah satu jawabannya karena Tuhan sayang kita. Masa Tuhan sayang kita? Kita menderita, Romo. Lah iya, itu metode Allah kok. Ya, itu teknik Allah mendidik anaknya kok. Masa Romo? Iya, lihat Tuhan Yesus. Lihat hidup Tuhan Yesus. Dia juga masuk padang gurun. Dia juga harus menderita. Bahkan disalib dan wafat. Kenapa? Karena ini metode Tuhan untuk membentuk anaknya. Membentuk keluarganya. Bangsa Israel dia bimbing kemana? Ke padang gurun. Menghadapi berbagai ujian. Kenapa? Karena Tuhan ingin menguji mereka, membentuk mereka. Mereka mau percaya enggak dengan saya? Bahwa saya bisa memberikan mereka makan, bahkan di padang gurun sekalipun. Dan masa ujian ini pun bisa kita lihat sebagai masa pembentukan kita. Kalau kita baca surat Ibrani bab 10, 10, 11, 12. Justru karena Tuhan menganggap kita sebagai anak, Dia mendisiplinkan kita. Dan masa ujian ini kita didisiplinkan. Kita dididik. Kita dibentuk untuk mencari apa yang sungguh esensial di dalam hidup kita. Apa yang sungguh penting di dalam hidup kita. Kita mau percaya enggak? Tuhan itu berkuasa bahkan di masa-masa sulit kita. Mungkin saya akan tutup dengan cerita tentang seorang santo yang baru kita rayakan kemarin. Namanya Santo Ignatius dari Loyola. Santo Ignatius ini terlahir dari keluarga bangsawan di Spanyol. Dan waktu usia 16 tahun dia menjadi bagian anak asuh atau anak didik anggota keluarga kerajaan Kastil Spanyol. Jadi dia pindah dari rumahnya di Loyola ke dalam istana di Kastil, di Spanyol. Dan hidup di istana dia melihat kemuliaan duniawi. Dia tertarik untuk mengejar kemuliaan duniawi. Dia ingin menjadi seorang kesatria, menjadi seorang yang berkuasa secara politik, yang karir militernya bisa sukses. Yang punya istri yang cantik luar biasa. Kemuliaan duniawi. Dan itu yang dia kejar. Dia menjadi seorang tentara. Menjadi seorang
ya tentara, ya. Dan dia ikut berperang di tempat-tempat lain, ya, di banyak tempat menunjukkan kehebatannya. Tapi pada suatu hari saat dia melindungi benteng di Pamplona, dia berjuang dengan luar biasa, tapi akhirnya ada sebuah bola meriam, ya, meledak dan mengenai kakinya. Kakinya terluka parah. Dan karena itu dia dioperasi. Ya, dioperasi. Tetapi setelah operasi ternyata hasilnya gak begitu bagus. Dia bilang, saya mau operasi lagi. Yang penting kaki saya dibenerin. Ingat, pada waktu itu belum ada obat bius. Jadi sakitnya luar biasa. Dan bagaimana dia menanggung sakit hanya untuk kakinya bener lagi, supaya dia bisa melanjutkan karirnya. Tapi apa yang terjadi? Kakinya tetap cacat. Dia akan menjadi lumpuh, ya, maksudnya pincang sepanjang hidupnya. Dan di masa-masa sedih inilah Tuhan membentuk dia. Awalnya dia cari bacaan-bacaan tentang novel cinta, ya, novel roman tentang kesatria, tapi kebetulan gak ada. Jadi kakaknya ngasih tentang kisah Tuhan Yesus dan para kudus, ya. Jadi dia mau gak mau baca. Tapi pas baca tentang hidup Yesus dan para kudus, dia merasakan kedamaian. Dia merasakan sukacita. Dan dia mulai membandingkan dengan cita-citanya, ya, yang untuk mengejar kemuliaan duniawi. Ada sukacita juga, ada kegembiraan. Dua-duanya ada kegembiraan. Tapi setelah dilihat, kegembiraan yang hadir saat dia memimpikan kemuliaan duniawi cepat berlalu. Sementara kemuliaan untuk mengejar kemuliaan Tuhan, untuk memperjuangkan kemuliaan Tuhan, ya, itu bertahan lama. Dan dari situlah dia mulai membuat keputusan, memberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kelak dia akan menjadi seorang pendiri, ya, kongregasi atau serikat yang kita kenal sebagai Serikat Yesus, Yesuit. Kongregasi salah terbesar di dunia dan paling berpengaruh. Dan anggotanya Paus Fransiskus sendiri. Ini dimulai bagaimana Tuhan bahkan perlu menghancurkan, ya, kakinya Ignatius. Bagaimana dia memberikan penderitaan agar Ignatius menyadari apa yang paling penting dalam hidupnya. Mungkin sama dengan kita. Masa-masa ini Tuhan izinkan terjadi agar kita melihat apa yang sungguh paling penting di dalam hidup kita. Amin.